Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakawilang hadir kembali menemani Anda tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Toko Roti di Seberang Jalan. Banyumas tahun 2002. Kala itu Lita masih duduk di kelas 1 SMA. Seperti anak-anak yang lainnya, setiap pulang pergi ke sekolah, dirinya menggunakan angkot yang melintas antara sekolah dan rumahnya. Alasannya, karena Bapak Lita bekerja di luar kota, sehingga tidak ada yang bisa mengantarnya. Rumah Lita terletak di sebuah gang yang tidak terlalu ramai. Namun, sebelum masuk ke dalam gang itu harus melalui di sebuah jalan yang tidak pernah sepi. Jalan itu selalu dilalui oleh berbagai kendaraan sehingga banyak toko dan warung makan yang buka di sana. Namun, tidak semuanya ramai meski banyak pelintas jalan. Hanya sebagian pedagang saja yang mampu bertahan. Sisanya terpaksa gulung tikar lalu digantikan oleh pedagang lain yang ingin mencoba mengundi nasib dengan berjualan di tempat ramai tersebut. Hari itu, Lita dan Putri, tetangganya yang juga teman satu kelas, masih berada di angkot. Mereka sedang mengobrol tentang kegiatan yang dilalui di sekolah tadi. Namun, obrolan mereka terhenti saat melihat lalu lintas macet di jalan karena kecelakaan. Mereka saling berpandangan. Lalu Putri menarik tangan Lita. "Kita stop di sini. Kita bisa jalan kaki lewat sini." Teman Lita itu menunjuk jalan alternatif yang bisa dilewati untuk sampai ke gang mereka. Akan tetapi, Lita terlanjur merasa penasaran dengan kecelakaan yang terjadi di jalan. Meskipun Putri menyarankan mereka untuk berjalan kaki saja, Lita tertarik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dengan penuh semangat, dia berbicara kepada Putri. "Ayo Put, kita lihat apa yang terjadi di sana. Mungkin kita bisa membantu atau setidaknya memberikan pertolongan pertama." Putri menggelengkan kepala dengan cemas. "Jangan Lita, kita bisa terlambat pulang nanti. Ibuku pasti mengomel kalau aku pulang terlambat." Namun di situ, sepertinya niat Lita tidak tergoyahkan. "Tapi kan Putri, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin ada yang membutuhkan bantuan. Kita bisa memberikan pertolongan pertama, atau setidaknya memberikan bantuan kepada petugas di lokasi kecelakaan." Putri ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia mengangguk setuju. Mereka berdua melangkah mendekati lokasi kecelakaan, menyelinap di jalanan yang penuh dengan kendaraan yang tersendat. Saat mereka mendekati lokasi kecelakaan, Lita dan Putri melihat mobil dan motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Beberapa orang terlihat berkerumun di sekitar area kecelakaan. Sementara, petugas polisi berusaha mengatur lalu lintas agar tidak semakin memburuk. Lita berdiri di tengah kerumunan orang yang menyaksikan kecelakaan itu. Dia merasa kecewa melihat begitu banyak orang yang hanya berdiri di sana tanpa berusaha membantu. Mereka hanya berbicara ramai dengan penonton lain, seolah-olah kecelakaan itu hanya tontonan menarik semata. Begitu Lita berhasil menyeruak masuk ke dalam kerumunan, dia disambut oleh pemandangan yang membuatnya terdiam. Di tengah jalan yang ramai itu, terbaringlah seorang pria dengan luka parah di kepalanya. Raut wajahnya pucat dan matanya terbejam, tidak bergerak sedikit pun. Lita sontak merasa ngeri sekaligus ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang yang sudah meninggal. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan karena tidak mampu menahan rasa takut. Kenapa tidak ada yang membantu orang itu? Kenapa mereka hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun? Bisik Lita pada Putri. Mereka pasti takut mengambil tindakan. Salah-salah bertindak, orang yang bermaksud menolong bisa jadi akan dituduh sebagai orang yang menabraknya. Putri balas berbisik pada Lita.
Menurutmu, kenapa orang itu bisa mengalami kecelakaan? Putri memutar bola matanya. Bagaimana dia bisa tahu hal itu sedangkan dia sendiri baru datang? Setelah Putri bertanya pada saksi mata mengenai penyebab kecelakaan, mereka mendapat informasi bahwa lelaki itu mengalami kecelakaan adu banteng. Pengendara motor itu sepertinya sedang terburu-buru sehingga dia menabrak mobil yang melaju dari arah berlawanan. Lita dan Putri saling berpandangan, perasaan mereka yang campur aduk. Namun, di balik rasa penasaran mereka, terbesit juga kekhawatiran yang mulai terasa. "Putri," ujar Lita dengan suara bergetar, "ini tidak masuk akal. Ini kejadian yang kesekian kalinya kan?" Putri mengangguk sepakat dengan kebingungan Lita. "Aku juga merasa begitu, Li. Ini memang aneh. Sudah banyak korban kecelakaan di jalan ini dan rata-rata mereka meninggal dunia." Mereka berdua memandang sekitar, memperhatikan jalan yang menjadi saksi bisu dari berbagai kecelakaan fatal. Pikiran mereka mulai melayang membayangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Lita merasakan kecurigaan yang mengganjal di benaknya saat mereka meninggalkan lokasi kecelakaan. Namun, dia memutuskan untuk menahannya sendiri. Meskipun hatinya merasa ingin berbagi dengan Putri, dia takut temannya akan menganggap Lita bersikap konyol. Setelah berusaha menenangkan dirinya sendiri, Lita menarik tangan Putri sambil berkata, "Ya sudahlah, bukan urusan kita. Yuk pulang." Putri menatap Lita heran. "Kamu baik-baik saja, Li?" "Memangnya aku kenapa?" balas Lita yang lalu mengangguk cepat. "Ya aku baik-baik sajalah. Ayo kita pulang, perutku lapar." Mereka berjalan bersama, tetapi Lita tetap merasa tertekan oleh pikirannya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus mengekspresikan kecurigaannya, tetapi ragu untuk melakukannya. Dia takut Putri akan merasa khawatir atau bahkan marah padanya. Sehingga sepanjang perjalanan pulang, Lita terus terdiam. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan dan dugaan yang tak kunjung hilang. Setiap kali dia mencoba untuk mengusir prasangka tersebut, dia kembali lagi dengan gelombang lebih kuat. Putri memperhatikan perubahan sikap Lita hingga merasa cemas. "Li, kenapa sih? Kenapa kamu diam terus seperti itu?" Lita menggelengkan kepala. "Aku cuma merasa sedikit capek aja." "Kamu jangan bohong deh." Putri bisa melihat ekspresi wajah Lita yang berusaha menyembunyikan sesuatu. "Kita sudah temenan sejak kecil. Aku hafal mukamu kalau lagi galau." Lita meringis karena salah tingkah. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membuka diri pada Putri. "Aku cuma sedikit kepikiran." Putri menatap Lita heran. "Kepikiran apa, Li?" Lita menelan ludah saat mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Aku rasa bahwa kecelakaan tersebut mungkin bukan hanya kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang kurang wajar." Putri berpikir sejenak untuk mencerna informasi yang baru saja dia dengar. "Apa yang membuatmu merasa seperti itu?" Lita menjelaskan segala kecurigaannya pada Putri. Tidak lupa memberikan detail sejelas mungkin. Dia merasa lega bisa berbagi pikirannya dengan Putri, meski sedikit khawatir dianggap terlalu berlebihan. Putri mendengarkan dengan seksama, ekspresi wajahnya tampak serius. "Kamu ada benernya juga sih. Daerah tadi sering kecelakaan dan korbannya rata-rata meninggal dunia." Lita mengangguk setuju. "Bener kan? Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang kecelakaan itu, lalu melaporkannya kepada polisi. Kalau itu bisa jadi bagian dari ritual tumbal pesugihan." "Yang benar saja. Mana mungkin kita bisa melaporkan polisi kalau tidak ada bukti?" Putri mencubit tangan Lita karena gemas. Lagi pula, polisi mana yang percaya kalau jalan raya itu meminta tumbal? Putri menggelengkan kepala sambil terus mengomel. Sementara Lita meringis sambil mengusap lengannya yang dicubit oleh Putri. "Aku duluan," ujar Lita begitu dia tiba di depan rumahnya. Putri hanya mengangkat tangan sebagai tanda perpisahan. Rumahnya masih berjarak 50 meter dari rumah Lita. Lita sendiri masuk ke dalam rumahnya setelah mengucapkan salam.
dia merasa masih penasaran oleh kecurigaannya terhadap kecelakaan tadi. Namun, begitu dia melangkah masuk, wajahnya langsung berseri-seri saat dia melihat ibunya yang sedang sibuk di dapur. "Ibu," serunya riang sambil berlari kecil mendekati ibunya. Ibunya menoleh dari dapur dengan senyum hangat. "Sudah pulang, Li?" Lita mengangguk sambil bermanja pada ibunya. "Iya, Lita pulang cepat hari ini, Bu." Sebuah ekspresi keheranan muncul di wajahnya, karena biasanya ibunya selalu membuat roti sendiri meski toko itu berdiri tidak jauh dari rumah mereka. "Tumben, Ibu membeli roti?" tanyanya penasaran. "Bukannya roti bikinan Ibu jauh lebih enak dari roti buatan orang lain?" Heni, nama Ibu Lita. Wanita itu tertawa kecil mendengar celetukan anaknya. "Bisa aja kamu, Li." "Lita serius, Bu." "Ibu tidak beli. Tadi waktu pulang dari belanja, Ibu menemukan roti itu ada di jalan raya sebelum masuk gang kita. Mungkin milik orang yang tercecer di jalan," terang Heni. Lita memandang ibunya dengan tatapan heran. "Ibu menemukan roti di pinggir jalan, tapi kenapa Ibu membawanya pulang?" Heni menghela nafas. "Ya, daripada nanti ditabrak mobil atau motor. Apalagi roti itu terlihat masih segar dan terbungkus rapi. Pemiliknya pasti membeli roti itu untuk oleh-oleh. Tapi itu tidak menjelaskan kenapa rotinya Ibu bawa pulang." Bibir Lita mengerucut. "Ibu harap pemiliknya kembali lagi untuk mencari rotinya yang hilang." Lita mengangguk mengerti. "Jadi Ibu akan mencari tahu siapa yang punya roti ini?" Heni mengangguk. "Ya, pastinya begitu, Li." "Ibu memang keren." Lita tersenyum kagum pada sikap ibunya yang peduli terhadap orang lain. Pembicaraan mereka selesai sampai di sana. Lita yang lelah belajar di sekolah segera beristirahat. Selepas Isya, Lita baru kembali ke dapur untuk mengobrol dengan ibunya. Dia berniat menceritakan tentang kecelakaan yang membuat jalan di depan gang mereka jadi macet. "Mungkin bukan sih, Bu, kecelakaan itu tumbal pesugihan." Heni mengangkat bahu. "Siapa yang tahu? Jangan-jangan roti itu jadi perantara pesugihan, Bu." Lita memandang ibunya dengan cepat. Heni tertawa. "Kamu itu terlalu banyak berkhayal, Li. Ada-ada saja yang melintas dalam pikiranmu." "Tapi bagaimana kalau itu beneran?" Mata Lita berkaca-kaca. "Ibu jangan makan roti itu ya. Lita takut Ibu juga akan jadi tumbal." Heni yang sedang menyiapkan masakan untuk mereka berdua semakin keras tertawa. Ide anaknya terkadang tidak masuk akal. "Bu, jangan ketawa dong. Lita serius ini." Heni mengusap air mata yang keluar karena dia tertawa terlalu keras. "Ya tidak mungkin dong. Roti itu bukan milik kita. Mana mungkin Ibu berani memakannya?" Meski sedikit kesal karena ditertawakan ibunya, Lita tidak mengambil hati. Dia bergerak ke meja makan lalu mengintip hidangan di balik meja saji. "Ayo makan. Jangan sampai kamu kelaparan lalu khilaf memakan roti yang Ibu temukan tadi." Heni menggoda Lita lalu lagi-lagi tertawa. Setelah makan malam bersama Heni, Lita merasa lebih lega. Dia sangat menyukai saat-saat seperti ini, ketika dia bisa berbagi cerita dengan Heni setelah seharian beraktivitas. "Kalau sudah selesai makan, jangan lupa cuci piring," tegur Heni pada Lita yang sudah bersiap meninggalkan meja makan. "Lupa," kilah Lita sambil tersenyum kecil pada ibunya. Heni menggelengkan kepala dengan pasrah. Anaknya memang sering berkilah lupa walau sebenarnya Lita memang malas. "Cepat lakukan tugasmu, Ibu mau membereskan ruang tamu dulu." Lita hanya bisa mengangguk dan segera mulai mengumpulkan cangkir dan piring kotor dari meja makan. Dia bergerak malas-malasan, tetapi gerakannya perlahan menjadi bersemangat ketika radio melantunkan lagu favoritnya. Seiring dengan berjalannya waktu,
tumpukan piring kotor mulai menyusut. Lita semakin mendekati akhir dari tugasnya. Dia merasa puas dengan hasil kerjanya, walau tadi sempat dilakukan setengah hati. Ketika semuanya sudah bersih dan rapi, Lita menyeka keringatnya dengan punggung tangan. Dia melihat sekeliling dapur yang sudah bersih dan harum. Henny datang dari arah depan dengan sapu di tangannya. "Sudah selesai, Li?" tanyanya sambil membantu menyeka beberapa sisa air di meja. Lita mengangguk. "Sudah dong." Dia berjalan menuju kulkas, berniat mengutip sedikit cemilan pencuci mulut sebelum Lita kembali masuk kamar. Namun, dia tertegun ketika mendengar suara langkah kaki di samping rumahnya. Pada awalnya, dia menganggap itu hanya suara tetangga yang baru saja pulang setelah berbelanja di warung terdekat. Hanya saja, suara langkah kaki itu diiringi oleh aroma busuk. Perlahan hidungnya mulai terganggu oleh bau tak sedap. Dia mengerutkan kening, mencoba mengenali asal bau tersebut. Lita menggelengkan kepala lantas berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang membusuk di sekitar tempat tersebut. Namun, ketika bau semakin kuat, Lita hampir saja muntah. "Sakit perut kamu, Li?" tanya Henny begitu melihat perubahan ekspresi wajah putrinya. Lita menutup hidungnya dengan tangan dan menjawab dengan suara setengah tercekik. "Ada bau busuk di luar." Henny mengernyitkan dahi. Hidungnya mendengus sedikit untuk mencari bau yang dimaksud Lita. Memang baunya tidak enak. Mungkin ada bangkai tikus di luar." Tanpa ragu, Henny langsung mengambil sapu dan membuka pintu dapur. Dia melangkah keluar diikuti oleh Lita yang masih merasa mual karena bau tersebut. Mereka berdua berjalan ke arah suara langkah kaki dan aroma yang tak sedap itu. Saat mereka mendekati pagar samping rumah, Lita kembali muntah karena baunya yang kian kuat. "Kamu jangan ikut, Li. Sebaiknya kamu istirahat saja di dalam kamar daripada muntah-muntah." Henny mengajak Lita masuk ke dalam rumah kembali lalu menutup pintu. "Biar ibu yang mencari asal bau bangkai itu." Lita menggeleng. Firasatnya sedikit tidak enak sehingga enggan masuk ke dalam rumah seorang diri. Henny mendekati Lita lantas menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. "Jangan terlalu memikirkan bau busuk itu, Li. Mungkin kemarin ada kucing yang memainkan tikus sampai mati dan baunya baru tercium sekarang." Sebelum bau itu muncul, Lita mendengar suara orang berjalan di samping rumah, Bu. Lita memandang ibunya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Henny membuka mulut lalu mengurungkan niatnya. Tetangga biasanya memang lewat di samping rumah mereka sebagai jalan pintas. Tidak ada yang berani melaluinya saat malam hari. Setelah berhasil menenangkan diri, Henny berbicara. "Mungkin kamu mendengar suara kucing yang sedang berburu tikus. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Sana masuk ke kamar." Lita menggelengkan kepala dengan keras kepala. Namun ibunya juga tidak membiarkan Lita untuk menolak perintahnya. Dia berbalik mengajak Lita untuk masuk ke dalam kamar. Dia memaksa putrinya itu untuk berbaring. "Pakai minyak kayu putih supaya perutmu tidak mual lagi." Setelah itu, Henny meninggalkan Lita untuk beristirahat. Dia keluar dari kamar dengan langkah hati-hati. Henny tadi berbohong ketika berkata bahwa kucing yang melewati samping rumah mereka. Raut wajah Lita yang tambah khawatir membuatnya mendadak merasakan kecemasan yang sama. Kali ini, Henny berjalan lebih hati-hati sebelum keluar rumah mengecek apa yang menyebabkan bau busuk di luar rumah mereka. Akan tetapi, langkahnya terhenti ketika melihat ada bayangan mondar-mandir di luar rumahnya. Dengan langkah hati-hati, Henny mendekati jendela dan memperhatikan dengan seksama melalui celah tirai. Saat bayangan semakin jelas terlihat, Henny terkejut bukan kepalang karena melihat sosok yang tidak biasa. Bayangan tersebut memiliki tubuh manusia, tetapi kepalanya berbentuk kambing. Sekujur tubuh Henny merinding saat dia sadar bahwa penampakan di depannya yang sungguh bukan hal yang lazim ditemui. Dia mencoba mengingat-ingat cerita-cerita yang pernah dia dengar tentang makhluk gaib atau legenda di daerah mereka.
Tetapi tidak ada yang cocok dengan penampakan yang dilihat saat ini. Henny merasa cemas, tetapi dia juga merasa bahwa dia harus bertindak. Dengan hati-hati, dia mencoba untuk tidak membuat suara apapun yang bisa menarik perhatian makhluk tersebut. Dengan langkah perlahan diiringi jantung yang berdebar-debar kencang, Henny memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Saat dia mendekati pintu depan, bayangan itu semakin jelas terlihat. Henny bisa merasakan denyut jantungnya semakin cepat, tetapi dia memutuskan untuk tetap berpikir jernih. Ketika Henny berniat membuka pintu, dia melihat bayangan tersebut menghilang di balik pohon di halaman depan. Henny menggigit bibirnya, mencoba untuk memperoleh keberanian untuk mengejar makhluk itu. Tetapi dia tidak yakin apakah itu adalah keputusan yang bijaksana. Akhirnya, Henny memutuskan untuk tetap di dalam rumah dan mengunci pintu dengan rapat. Dia berdoa agar Tuhan melindungi dirinya dan putrinya dari segala mara bahaya yang mungkin mengancam. Malam itu, semua berlangsung dengan tenang. Keesokan harinya, Henny memutuskan untuk pergi berbelanja sayur ke tukang sayur keliling seperti biasa. Dia berjalan ke tempat itu dengan langkah mantap, menghirup udara segar pagi hari. Bau busuk yang tercium santer tadi malam sudah tidak ada lagi. Sampai di tempat tukang sayur keliling yang sedang mangkal di depan rumah tetangganya, Henny melihat beberapa ibu rumah tangga lain yang juga sedang memilih-milih sayur. Mereka terlihat asik berbincang-bincang sambil sesekali tertawa kecil. Henny bergabung dengan kerumunan tersebut, meneliti sayur-sayuran yang ditawarkan oleh tukang sayur. Dia memilih beberapa sayuran segar untuk keperluan masak di rumah. Sambil menunggu giliran untuk membayar, Henny tak sengaja mendengarkan percakapan para ibu rumah tangga yang sedang berada di sekitarnya. Mereka ramai membicarakan kecelakaan yang terjadi di jalan kemarin. "Aku dengar ada kecelakaan parah kemarin di jalan utama dekat sini," ucap Bu Yuli. "Benar itu, Bu. Saya melihat dengan mata sendiri. Bahkan kecelakaan itu membuat jalannya jadi macet sekali. Korbannya meninggal dunia," jawab perempuan setengah baya lain yang menggunakan daster berwarna kuning. Saat mereka masih sibuk membicarakan kecelakaan yang sering terjadi di sekitar, salah seorang di antara mereka tiba-tiba bercerita mengenai pengalaman tidak enaknya tadi malam. "Tadi malam, rumahku tiba-tiba berbau busuk," kata Bu Yuli dengan wajah masam. Perempuan-perempuan yang sedang memilih sayur itu menoleh ke arah Bu Yuli dengan tatapan penasaran. Begitu juga dengan Henny, yang merasakan kejadian yang sama di rumahnya. "Aneh, karena aku pastikan tidak ada makanan yang busuk atau sampah yang tertinggal di rumah," sambung Bu Yuli dengan nada heran. "Aku juga mencium bau yang sama." Perempuan lain yang baru datang juga ikut menceletuk. "Suamiku sampai mencari ke seluruh isi rumah untuk mengetahui asal bau busuk itu. Anehnya lagi, bau busuk itu hilang sendiri setelah tengah malam." Pedagang sayur yang sejak tadi diam saja sekarang ikut berbicara. "Ibu-ibu ini bagaimana toh? Bukannya kalian sudah sering mengalami kejadian aneh tiap kali ada kecelakaan di jalan depan?" Mereka yang mendengar sahutan pedagang sayur segera bertukar pandang. Apa yang dikatakan oleh lelaki itu memang tidak salah. Bahkan ada yang pernah dihantui hingga memutuskan untuk mengungsi selama beberapa hari dari rumahnya. "Biasanya bukan berupa bau busuk, Mang." Perempuan yang berdaster kuning mencoba membantah ucapan pedagang sayur. "Terus apa coba?" Lelaki itu masih bersikukuh bahwa bau busuk yang mereka cium tadi malam memiliki hubungan dengan kecelakaan kemarin siang. Henny yang ikut mendengarkan sejak tadi, bulu kuduknya mulai berdiri. Dia bukan hanya ingat bau busuk yang membuat putrinya hampir muntah, tetapi teringat pada bayangan sosok aneh yang melintas di depan rumahnya. Henny bergegas membayar belanjaannya lalu segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia bertemu dengan Lita yang tidak sekolah hari ini karena hari Minggu, tengah duduk di ruang keluarga dengan wajah yang masih terlihat sedikit mengantuk. "Belum mandi kok sudah di sini, Li?" tegur Henny kepada putrinya yang masih terlihat lesu. "Lita menunggu ibu.
Tadi waktu Lita bangun kok ibu gak ada di rumah? Ujar Lita balas bertanya. Henny memperlihatkan bungkusan plastik yang berisi sayur kepada Lita. Ibu pergi membeli sayur. Tumben kamu mencari-cari ibu. Lita menghela nafas lalu mengusap wajahnya. Lita mimpi buruk, Bu. Lita bermimpi ibu dibawa paksa oleh makhluk berkepala kambing. Itu hanya mimpi biasa. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Henny berbicara sambil menggoyangkan tangannya sebagai isyarat agar Lita berhenti memikirkan mimpi tersebut. Lita menatap ibunya dengan ekspresi khawatir. Tapi itu terasa sangat nyata, Bu. Lita sampai ketakutan melihat dengan ibu diseret pergi. Henny mengusap punggung Lita dengan lembut. Ibu bisa mengerti perasaanmu, Li. Tapi mimpi seperti itu jangan diambil pusing. Hanya bunga tidur seperti biasa. Mungkin karena kamu lupa berdoa. Lita merasa sedikit tenang mendengar kata-kata ibunya. Setelah mandi, Lita menggoyang tangan ibunya dengan manja. Henny yang sudah hafal bahwa Lita berkelakuan seperti itu karena menginginkan sesuatu segera bertanya, "Kamu mau apa?" "Minta uang, Bu. Lita mau main bareng Putri." "Kamu tidak bosan bermain dengan Putri? Bukannya setiap hari kalian bertemu di sekolah?" Meski berkata begitu, Henny tetap mengeluarkan selembar uang dari kantong dari saku dasternya. Lita bersorak girang karena ibunya memberi uang saku cukup banyak. Dia bergegas keluar rumah karena ingin segera bermain dengan Putri. Namun, Lita mendadak terhenti ketika dia menyadari sesuatu. Dia berbalik ke arah ibunya lalu menatap lantai ubin yang berwarna putih. Lita kemudian mengarahkan pandangannya kepada jendela yang terbuka lebar. Seperti biasa, cahaya matahari selalu masuk melalui jendela itu. Henny menatap putrinya dengan bingung. "Kenapa lagi, Li?" Lita meneguk ludah dengan susah payah. Dia memelototi lantai tempat ibunya berdiri lalu bertanya, "Ibu tidak punya bayangan?" "Ada kok," ucap Henny sambil menunjuk ke arah bayangannya yang terlihat jelas karena terkena sinar matahari. Lita terkejut. Dia menggosok matanya berulang kali. Kini dia memperhatikan lebih seksama dan menyadari ibunya benar. Bayangan ibunya masih ada di sana walau terlihat sangat samar dan tidak begitu jelas seperti saat di luar ruangan. "Kamu terlalu banyak nonton film horor," tukas ibunya lantas tertawa. Akan tetapi, Lita tidak bisa tertawa seperti Henny. Dia yakin betul bahwa tadi ibunya tidak memiliki bayangan. Saat Lita sampai di rumah Putri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercerita tentang apa yang baru saja dialami di rumahnya. Dengan wajah muram, dia menceritakan tentang momen ketika ibunya tampak tidak memiliki bayangan di belakangnya. Meskipun pada akhirnya Lita menyadari bahwa bayangan itu sebenarnya masih ada, meski samar-samar. "Kamu masih setengah mengantuk kali, Li?" Putri tidak menanggapi dengan serius cerita Lita. "Tadi aku sudah mandi loh, Put. Mustahil aku masih mengantuk setelah diguyur air dingin sebanyak itu." Wajah Lita terlihat kusut sehingga Putri yang awalnya mengira temannya itu hanya bercanda menjadi ikut khawatir. "Kamu beneran tidak melihat bayangan ibumu?" "Buat apa aku bohong?" jawab Lita mendongkol. "Kalau tidak percaya, kamu bisa ikut ke rumahku sekarang. Kita cek sama-sama apa bayangan ibu masih ada atau hilang lagi." "Tapi Li..." Putri mengurungkan niatnya untuk berbicara. Dia berusaha menahan diri, walau pernah mendengar bahwa orang yang sudah tidak memiliki bayangan umurnya tidak berumur panjang. "Tapi apalagi?" desak Lita tidak sabar. "Ayo ke rumahku sekarang." "Ayo." Putri pun ingin segera bertemu dengan ibunya Lita. Tunggu sebentar, Put. Minta minum dong, haus nih." Lita yang sudah terbiasa menghabiskan waktu di rumah Putri memilih mengambil gelas sendiri lalu menuangkan air dingin yang diambilnya dalam kulkas. Prang! Lita menjerit kecil karena gelas yang dipegangnya jatuh ke lantai. Kepingan gelas kaca itu berhamburan di dekat kakinya. "Waduh, pecah!"
Lita bergegas memunguti pecahan kaca lalu membuangnya ke tempat sampah. Sementara itu, Putri hanya melihat kejadian itu. Dia pernah mendengar pecahnya gelas bisa jadi adalah pertanda buruk. Setelah meninggalkan rumah Putri, mereka berjalan menuju rumah Lita dengan langkah yang agak terburu-buru. Terutama Putri yang tadi mentertawakan cerita Lita. Sekarang dia yang tampak cemas. Saat mereka berjalan, Putri memutuskan untuk bertanya lebih lanjut kepada Lita. Sebelumnya ada kejadian aneh apa lagi, Li? Lita merenung sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya bukan kejadian mengerikan, tapi agak aneh aja. Putri memperhatikan ekspresi Lita yang terlihat serius. Apa? Lita menarik nafas dalam-dalam sebelum menceritakan kejadian tersebut. Ibu menemukan sebungkus roti buatan toko roti ternama di jalan depan. Roti itu masih terbungkus rapi, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang meninggalkannya di sana. Terus kenapa diambil? Entahlah. Ibu cuma bilang mau menyimpannya sampai bertemu orang yang punya roti itu. Lita menggelengkan kepala. Aneh, ibu kamu bahkan tidak mau mengambil uang yang jatuh di jalan. Ini tumben-tumbennya memungut roti tidak jelas begitu. Putri tampak berpikir sejenak. Aku juga heran. Mungkin itu ada hubungannya dengan kejadian yang baru saja kita alami di rumahmu tadi. Putri menarik tangan Lita agar mereka berjalan lebih cepat. Lita mengerti apa yang dimaksud oleh temannya. Mereka akhirnya berlari kecil, tetapi rumah yang biasanya bisa ditempuh selama beberapa menit, siang ini terasa begitu jauh. Ketika mereka semakin mendekat rumah Lita, rasa cemas di dalam diri Lita semakin tajam. Napasnya mulai memburu seiring rasa gelisah yang mendadak datang tanpa tahu penyebabnya. Perasaanku tambah tidak enak, keluh Lita. Ada apa ya? Mereka tiba di depan rumah Lita. Bangunan bercat putih itu tampak semarak dengan bunga hias yang selalu dirawat Heni dengan penuh kasih sayang. Namun, suasana semarak itu tidak terasa lagi. Lita dan Putri saling berpandangan ketika merasakan kesunyian yang tidak wajar. Dengan hati yang berdebar-debar, Lita dan Putri masuk ke dalam rumah. Namun, ketika mereka berdua memasuki rumah, Lita merasa asing melihat keadaan yang sepi. Biasanya, rumah mereka tidak pernah terasa sekosong ini. Lita memandang sekelilingnya dengan cemas lalu mencari-cari keberadaan ibunya. Hatinya semakin berdebar ketika dia tidak melihat ibunya di ruang tamu atau di dapur. Kenapa, Li? Tanya Putri ketika ekspresi temannya tampak panik. Lita menelan ludah dan mencoba menahan diri agar tidak terlihat terlalu panik. Ibu tidak ada di sini. Dia seharusnya berada di rumah, tetapi aku tidak melihatnya dimanapun. Dengan rasa cemas yang semakin memuncak, Lita memanggil ibunya dengan suara gemetar. Ibu, ibu di mana? Tetapi tak ada jawaban yang datang. Rumah itu hanya diisi dengan keheningan yang menakutkan. Lita merasa semakin khawatir. Apakah ibunya pergi ke suatu tempat tanpa memberitahunya? Atau apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Putri menatap Lita dengan ekspresi prihatin. Tenang Lita, mungkin ibumu sedang berada di kamarnya atau di luar rumah. Dengan langkah sedikit gugup, mereka berdua menuju ke kamar ibu Lita. Tok tok tok. Tidak ada sahutan dari dalam kamar. Lita berpandangan dengan Putri lalu sepakat masuk tanpa permisi lagi. Mereka melangkah ke dalam kamar ibu Lita. Kemudian tersadar lemas setelah mereka menemukan Heni di dalam kamar. Dia duduk di atas tempat tidur sambil menonton televisi yang memperlihatkan sebuah sinetron tanpa bersuara. Namun, pandangan mereka segera tertuju pada apa yang sedang dilakukan oleh ibu Lita. Dengan takjub, mereka melihat Heni tengah membuka mulutnya siap untuk menggigit roti yang ada di tangannya. Tanpa berpikir panjang, Lita meraih roti tersebut dari tangan ibunya dengan cepat, membuat Heni terkejut bukan kepalang. Ibu, kenapa rotinya dimakan? Lita melempar roti itu ke lantai lalu menggoyang tubuh ibunya dengan kuat. Heni mengerjapkan mata kaget.
Dia menatap putrinya dengan bingung. "Roti apa?" "Roti itu, Bu." Lita menunjuk roti yang kini tergeletak di lantai setelah dia lempar sekuat tenaga. "Bukannya ibu sudah janji tidak akan memakan roti itu?" "Roti?" ulang Heni yang masih duduk di tepi tempat tidur dengan wajah yang dipenuhi kebingungan. Matanya memandang kosong ke arah dinding, mencoba memahami apa yang terjadi. Ekspresinya terlihat bingung, dengan alis yang sedikit berkerut dan bibir yang sedikit terkatup. Tangannya meremas-remas selimut di pangkuannya, menunjukkan kegelisahan yang dia rasakan. "Kenapa ibu tidak ingat sudah mengambil roti itu, Li?" Pandangan perempuan setengah baya itu tampak dipenuhi kebingungan. Lita berdiri di samping ibunya dengan raut wajah yang cemas. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Terlihat dari tatapannya yang gelisah dan bibirnya yang sedikit bergetar. Dia merasa tegang karena tidak bisa menghilangkan perasaan takut yang telah menghantuinya sejak kejadian aneh yang terjadi dari kemarin. Tubuhnya gemetar karena adrenalin yang terpacu deras. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Heni bercerita bahwa dia sama sekali tidak sadar apa yang terjadi sebelumnya. Heni hanya ingat dia beristirahat menonton televisi di kamarnya. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. "Bu, ini sudah tidak beres. Kita pergi ke rumah Ustadz Ilham aja." Lita yang sangat khawatir dengan keadaan ibunya segera membujuk agar mereka pergi ke rumah Ustadz Ilham. Heni yang merasa keadaan dirinya memang tidak beres segera menyetujui usul anaknya tersebut. Mereka segera pergi menuju rumah Ustadz Ilham yang untungnya berada di dekat kediaman mereka juga. Ustadz Ilham menyambut kedatangan mereka dengan senyuman ramah. Dia mengenal Putri dan Lita yang dulu pernah belajar mengaji padanya di masjid. Akan tetapi, ekspresinya berubah menjadi serius saat melihat roti yang mereka bawa. Terlebih lagi setelah Heni dan Lita bergantian menerangkan mengenai keanehan roti tersebut. Dengan tatapan tajam, Ustadz Ilham mengamati roti itu, membuat mereka bertiga merasa semakin gelisah. Setelah beberapa saat terdiam, Ustadz Ilham mulai berbicara. "Ini roti bukan sembarang roti," ucap Ustadz Ilham dengan suara serius. "Ini merupakan bancingan untuk memikat tumbal pesugihan." Lita, Heni, dan Putri terdiam mendengar penjelasan tersebut. Wajah mereka memucat karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka mencoba memproses informasi yang baru saja diterima, mencari jawaban atas semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. "Bagaimana mungkin roti itu bisa menjadi pancingan untuk pesugihan, Ustadz?" tanya Lita dengan suara gemetar, mencoba memahami situasi yang semakin rumit baginya. Ustadz Ilham menjelaskan dengan sabar. Pesugihan adalah ritual zaman dulu yang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan dengan cara yang tidak baik. Orang yang terlibat dalam pesugihan seringkali menggunakan berbagai cara untuk memikat tumbal, termasuk dengan meletakkan barang-barang seperti uang atau makanan di depan rumah orang-orang sebagai umpan. Heni menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Dia sulit untuk percaya bahwa mereka hampir saja menjadi korban dari praktik gelap seperti itu. "Tapi siapa yang tega melakukan hal seperti itu pada kami?" ucapnya dengan suara yang tercekik. "Baik Lita maupun saya tidak pernah merasa menyakiti hati orang lain." Ustadz Ilham mengangguk. "Sulit untuk mengetahui siapa pelakunya, Bu. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah bersikap waspada dan selalu berdoa agar selalu berada dalam lindungan Allah." Setelah memberikan penjelasan tentang roti yang mereka bawa, Ustadz Ilham segera mengambil sebuah gelas yang lalu diisi dengan air hingga penuh. Setelah membacakan beberapa doa, dia memberikannya kepada Heni. "Minumlah air ini, Bu," ucap Ustadz Ilham dengan suara lembut. "Semoga dengan air ini Anda mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan." Heni menerima gelas air tersebut dengan tangan gemetar. Gelas sempat goyah di tangannya ketika dia berusaha menyesap air di dalamnya. Setelah Heni selesai minum,
Ustadz Ilham berpaling kepada mereka bertiga dengan tatapan serius. "Saya ingin mengingatkan kalian sekali lagi, jangan pernah sembarangan memungut barang jatuh di jalan, baik itu berupa makanan maupun uang. Terkadang hal-hal tersebut bisa menjadi umpan untuk praktik-praktik gelap seperti pesugihan atau sihir." Heni, Lita dan Putri mengangguk mengerti. Mereka sadar untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Mereka berjanji untuk mematuhi nasihat dari Ustadz Ilham dan untuk tidak mengabaikan peringatan tersebut. "Lalu, apakah ini semua ada hubungannya dengan kecelakaan yang sering terjadi di jalan dekat rumah kita, Ustadz?" celetuk Lita yang masih merasa penasaran. Lelaki yang mengenakan gamis berwarna hijau itu menghela napas berat. Dia tidak menjawab pertanyaan Lita, tetapi ekspresi wajahnya sudah memberikan petunjuk mengenai kecurigaan Lita. "Mungkinkah pemilik toko roti itu yang memiliki pesugihan, Ustadz?" Putri juga ikut bertanya. Toko roti yang dia maksud memang selalu ramai, tidak pernah sepi bahkan di hari libur sekalipun. Banyak pembeli yang datang dari luar kota dan rela antri untuk mendapatkan roti idaman mereka. Ustadz Ilham lagi-lagi tidak menjawab. Dia hanya memberikan peringatan agar mereka lebih berhati-hati. Setelah kejadian buruk yang hampir menimpa keluarga Lita itu, tidak ada lagi warga sekitar yang berani mengambil barang jatuh. Meski begitu, masih ada rumor yang beredar bahwa kecelakaan yang sering terjadi merupakan tumbal pesugihan dari salah satu pemilik toko di jalan itu. Warga juga sering mendapat teror dari arwah-arwah penasaran yang meninggal akibat kecelakaan tragis di jalan tersebut. Banyak yang tidak berani keluar malam jika sebelumnya terjadi kecelakaan. Keadaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi kegiatan warga di malam hari. Akhirnya, warga berinisiatif untuk mengadakan syukuran di sana. Mereka mendoakan arwah-arwah yang mungkin masih belum tenang karena meninggal dengan cara yang tragis. Kecelakaan masih terjadi setelah warga mengadakan pengajian sekaligus syukuran. Namun, sudah tidak ada lagi warga yang mengeluh dihantui sosok mengerikan. Sementara toko yang dicurigai sebagai pemilik pesugihan itu masih berdiri di tempat yang sama. Pembelinya semakin bertambah banyak, tetapi tidak ada satu warga sekitar pun yang berani membelinya. Mereka takut kalau menjadi salah satu tumbal untuk menambah kekayaan pemilik toko. Selesai.